Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Tentunya SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMTTV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Kalidas. मैं उस औरत को जानता हूं सर। Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Seorang perempuan setengah baya terjatuh dari gedung apartemen. Apartemen tersebut merupakan apartemen yang dimiliki oleh dirinya dan ia tinggal di apartemen tersebut. Ia mengalami pecah di bagian kepalanya. Darah bersimbah keluar mengalir dari kepalanya yang mengalami cedera cukup parah akibat dari terjatuh dari atas gedung apartemennya tersebut. Seorang warga melihat langsung kejadian tersebut. Ia terkejut melihat ada seorang mayat tergeletak begitu saja akibat terjatuh dari ketinggian gedung. Ia lalu menelpon polisi hingga beberapa polisi datang ke tempat kejadian perkara. Kemudian langsung menyelidiki penyebab jatuhnya korban tersebut. डिस्पोजल टाइम 4 डालो। ओके सर। Para polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap sebab kematian wanita tersebut. Mereka pun menanyakan satu persatu kepada para penghuni apartemen. Para polisi mencari informasi terkait siapakah atau barangkali ada pelaku yang sengaja mendorong si wanita tersebut hingga jatuh dan kemudian meninggal dunia. Tak hanya itu, para polisi pun sangat menyesalkan tidak ada kamera pengawas di kawasan apartemen tersebut, di mana seharusnya di tempat tersebut biasanya terpasang kamera pengawas. Namun sayangnya kali ini tidak ditemukan satupun kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. सीसीटीवी क्यों नहीं लगा? यहाँ के सारे लोग मेंटेनेंस तो भरते नहीं। Kalidas yang memimpin penyelidikan jatuhnya korban tersebut langsung memberi edukasi kepada penghuni apartemen untuk tidak takut melaporkan apapun yang mereka curigai karena polisi akan bekerja sama dengan baik. Karena warga selama ini merasa takut untuk melakukan pelaporan terhadap apapun yang terjadi di daerah mereka kepada polisi. Para warga merasa selama ini mereka ragu dan tidak mendapatkan respons dari polisi. Padahal apabila mereka membuat laporan, polisi akan dengan cepat merespons laporan dari para warga dan menindaklanjuti hal-hal yang terjadi di masyarakat jika masyarakat mau melapor. उसी तरह स्वादिष्ट बनाए। सर खाने से मुझे याद आ Kalidas meninggalkan apartemen ketika sudah tidak mendapat petunjuk lain tentang peristiwa yang terjadi pada korban. Ia kemudian pulang ke rumahnya, namun sang istri Vidya marah karena Kalidas selalu tidak memiliki waktu untuk dirinya dan juga putri mereka. Kalidas selalu sibuk dengan pekerjaannya, hingga dengan kesal ia pun melemparkan kunci pintu begitu saja. नहा कर आई हो? पति के साथ बाहर घूम कर आई ना, काफी है। Vidya kembali teringat kenangan indah saat mereka baru saja menikah. Kalidas selalu memanjakannya dan mempunyai banyak waktu untuk keluarganya. Keesokan paginya, Vidya melampiaskan kekesalannya kepada Arafin, bawahan Kalidas yang kembali menyusulnya untuk menyelidiki kembali kasus yang sedang ia tangani. Vidya sangat kesal kepada Arafin yang kembali mengajak Kalidas untuk menyelesaikan kasus yang sedang dikerjakan oleh Kalidas. Hal tersebut tentu akan kembali menyita waktu Kalidas sehingga tidak memiliki waktu untuk bersamanya dan juga putrinya. कॉफी पीकर जाओ।
Kalidas yang berusaha membujuknya sama sekali tidak dihiraukan. Hingga Kalidas akhirnya pergi meninggalkan rumah, dan setelah kepergian Kalidas, Vidya yang selalu menelpon sahabatnya menceritakan semua kelakuan Kalidas kepadanya. Vidya kemudian mulai belajar meminum alkohol yang sering diminum oleh Kalidas saat mengerjakan laporan. Ia mulai mabuk-mabukan mengikuti jejak suaminya yang terlebih dahulu suka mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Dalam keadaan setengah mabuk, ia mendengar seorang mengetuk pintu. Kemudian bergegas ia meninggalkan ruang tamu dan membuka pintunya. Ia terkejut ketika melihat seorang pria mirip dengan Papu, mantan kekasihnya saat ia berkuliah dulu. Pria tersebut datang ke rumahnya secara tiba-tiba membuatnya terkejut dan terheran-heran. Mengapa pria yang mirip dengan Papu tersebut datang ke rumah mereka? Pria tersebut mengaku membaca iklan di sebuah platform iklan kalau rumah Vidya akan disewakan. Maka ia datang mengunjungi rumah tersebut untuk bertanya terkait hal tersebut. Vidya lalu menolak laki-laki tersebut, lalu mengusirnya karena ia sama sekali tidak membuat iklan apapun. Ia merasa heran karena pemuda tersebut datang dan berkata bahwa rumahnya diiklankan, padahal ia tidak pernah membuat iklan sama sekali. Kemudian lagi-lagi seorang wanita ditemukan tewas di apartemen yang berbeda dengan kasus yang pertama kali. Wanita tersebut ditemukan tewas di apartemennya dalam keadaan mengenaskan. Kalidas yang mendapatkan laporan kembali bersama teman-temannya mendatangi apartemen tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap semua yang ada di tempat kejadian. जाओ लेकर आओ। बाहर जाती है तो सिर्फ जिम जाकर आती है सर। बहुत Mereka juga mendatangi rumah perempuan tersebut dan memeriksa buku harian yang ditulis oleh korban yang diberikan oleh suaminya. Aceh kali ini mendampingi Kalidas menyelesaikan kasus tersebut dan ia mulai memeriksa mayat yang mereka selidiki. यहीं पर है। सिंघम तो इधर ही है। नमस्ते साहब। Ia memeriksa mayat tersebut secara menyeluruh untuk mencari petunjuk dan juga bukti-bukti yang diperlukan untuk mengetahui apa kira-kira penyebab dari kematian mayat tersebut. Ia curiga bahwa ini bukanlah kasus bunuh diri, walaupun tidak ada bentuk kekerasan fisik kepada korban. उस फर्स्ट लेडी ने सुसाइड किया था सर, और एग्जैक्टली Ia berpikir bahwa ada sebab lain dari kematian bunuh diri ini. Ia pun menyesali karena lagi-lagi apartemen tersebut tidak dilengkapi oleh kamera pengawas. Setelah diperiksa, mereka tidak sama sekali menemukan adanya kamera pengawas di apartemen tersebut. Hal tersebut membuat mereka sangat menyesali kenapa kamera pengawas yang sangat penting tidak dipasang di area itu. Kembali, pria si penyewa mendatangi Vidya di rumahnya dan memaksanya untuk bisa menempati lantai atas rumah Vidya. Ia pun kemudian menelpon Kalidas. Namun Kalidas mempercayakan semuanya kepada Vidya untuk penyewaan rumah tersebut. है क्या जो मुझे फोन करके परेशान कर रही हो? फोन रखो। Vidya pun menyewakan rumahnya kepada pria yang mirip dengan Pepu yang bekerja di sebuah klub malam sebagai disc jockey ataupun seorang DJ. Kemudian hubungan antara Vidya dan Pepu pun semakin dekat. Bahkan, ia berani masuk ke rumah Vidya dan menghabiskan waktu mereka bersama-sama. Hal itu seringkali dilakukan oleh Pepu ketika Kalidas tengah sibuk melaksanakan tugas-tugasnya. Aceh yang melihat ketidakharmonisan rumah tangga Kalidas menasehatinya. Ia harus sesekali meluangkan waktu untuk bersama dengan istri dan juga anaknya. Kalidas harus lebih peduli terhadap keluarganya dan sedikit mengesampingkan pekerjaan. Kalidas pun menyetujuinya dan menelpon Vidya untuk bersiap-siap karena ia ingin mengajak Vidya untuk pergi bersama. अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। Vidya yang mendengar hal itu menjadi sangat senang dan mempersiapkan semuanya. Namun,
Saat Kalidas menunggu Vidya bersiap-siap, lagi-lagi kasus menghampiri seorang wanita yang terjatuh dari apartemen yang berbeda. Namun kali ini ia masih bisa selamat. Mendengar kabar tersebut, Kalidas pun pergi meninggalkan rumahnya. Dan Vidya pun kembali merasa kecewa karena Kalidas tidak menepati janjinya. Kalidas langsung menuju ke rumah sakit. Namun, saat korban sedang dimintai keterangan, ia nampak ketakutan dan langsung mengalami kejang-kejang kemudian meninggal dunia. Vidya yang kesal dengan Kalidas kini menghabiskan waktu dengan Pepu di rumahnya. Sedangkan Kalidas terus menelusuri keterlibatan orang-orang di dalam kecelakaan tersebut. Mereka mendatangi toko yang biasa korban datangi dan menyebutkan nama Silpa sebagai salah satu teman dekat korban. Tapi saat melihat polisi, seseorang yang bernama Silpa itu malah berlari dan menumpangi bajai. Kalidas dan timnya pun mengejar menggunakan bajai juga hingga mereka mampu mendapatkannya dan ia dibawa ke kantor polisi. इसे गाड़ी में बिठा Kesibukan Kalidas meningkat tajam hingga ia pun menginap di kantor polisi, sedangkan Vidya asik dengan dunianya sendiri, dekat dengan si penyewa rumahnya. Bahkan ia yang menemani Vidya mengajak bermain putrinya. Saat Kalidas kembali ke rumah, ia sama sekali tidak mencurigai sikap Vidya. Malah kepulangannya membuat Vidya marah karena lagi-lagi Kalidas tidak mempedulikan dirinya yang tengah bercerita. Kalidas pun memilih meninggalkan rumah lagi saat Arafin menelponnya dan mengatakan mereka menemukan saksi kunci yang mengenal 3 korban, yaitu David Chusai, pemilik salon. एड्रेस अपडेट हुआ है क्या ठीक है देखो साहब। मैं आ रहा हूँ Kembali seorang bernama Ratih ditikam menggunakan pisau oleh orang yang tak dikenal dan ia pun tewas mengenaskan. Namun, ada bercak dari si pelaku yang didapatkan oleh Aceh. Ia pun mulai menyelidiki sampel darah yang ia dapatkan dari tempat kejadian tersebut. Sebuah ponsel ditemukan di dekat korban. Aceh meminta Ganesh, seorang IT di kantornya, untuk membuka semua panggilan masuk dan panggilan keluar, serta semua yang ada di HP tersebut. Mereka menemukan kontak Kalidas dalam handphone tersebut. Aceh hanya terdiam dan menyelidiki sendiri yang sebenarnya terjadi tanpa melibatkan Kalidas lagi. Vidya yang berulang tahun berencana menghabiskan waktu dengan si penyewa rumahnya. Sementara Kalidas yang mendapatkan alamat salon dari David Musai menunjukkan keempat foto korban. Ia memanggil karyawannya dan karyawan tersebut mengenali keempat korban itu karena mereka langganan salon tersebut. Kalidas pun meminta rekaman CCTV. Ia melihat semua dengan cermat. Sampai ia melihat dalam rekaman kamera pengawas ada istrinya bersama keempat korban tersebut. Ternyata mereka semua berteman dan terbiasa mengunjungi salon bersama-sama. David Susai juga mengatakan mereka saling menunggu seorang pria yang berciri-ciri tinggi, berkacamata, dan juga putih. Kalidas terdiam dan teringat si penyewa yang ada di rumahnya. Ia mulai khawatir istrinya akan menjadi korban pembunuhan juga. Ia terus menelpon Vidya, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Vidya yang tengah bersama si penyewa mulai merayakan ulang tahunnya Vidya. Namun tiba-tiba si penyewa menyerang Vidya. Ia berlari menghindari kejaran pria tersebut. Vidya menutup semua pintu dan juga jendela. Tapi pria itu berhasil masuk rumahnya dan memukulnya berulang-ulang hingga Aceh datang di saat yang tepat. Vidya menceritakan semuanya kepada Aceh dengan raut wajah ketakutan. Afa kemudian menunjukkan foto keempat korban dan menanyakan pada Vidya apakah mengenal mereka berempat. Vidya mengangguk dan mengatakan mereka adalah teman-teman bersalonnya.
Kalidas pun tiba di rumahnya dan langsung mencari Vidya. Ia terkejut ketika melihat Aceh ada di rumahnya. Aceh kemudian menuntun Vidya ke lantai atas di mana si penyewa ini tinggal. Aceh melarang Kalidas mendekat dan mengajak Vidya memasuki ruangan yang disewa oleh pria tersebut. रुको। Namun Kalidas dan Aceh terkejut ketika melihat Vidya keluar dengan terlihat seperti ketakutan dan kesakitan. Ia mencekik lehernya sendiri dan tangan lainnya seolah mencekik orang lain. Kalidas mencoba mendekati Vidya dan mencoba menenangkannya. Tapi Vidya terus menyerang Aceh dan dengan sigap Kalidas memeluk Vidya mencegahnya untuk berbuat kasar. Relax. Aceh kemudian mendekati Kalidas dan melihat tato bergambar barcode. Ia mengatakan bahwa ia telah mendatangi psikolog Vidya dan meminta beberapa keterangan kalau Vidya menderita penyakit skizofrenik, yaitu menciptakan sesuatu yang tidak ia miliki. क्या है? बहुत सारी वजह हैं। Ia menderita penyakit ini saat ia kehilangan bayinya yang baru 2 hari ia lahirkan. Karena bayi yang ia lahirkan tersebut meninggal dunia setelah baru saja 2 hari dilahirkan. Vidya kemudian mulai menciptakan dunianya sendiri, seolah memiliki seorang anak. Kalidas pun sangat merasa kehilangan anaknya. Namun, ia menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan, hingga tidak mempedulikan istrinya. Sampai kemudian Vidya menciptakan pria yang mampu mengerti dirinya dan selalu mempunyai waktu untuk dirinya. Maka terciptalah Pepu, mantan kekasihnya ketika sebelum bersama Kalidas. Seolah-olah Pepu yang membisikkan Vidya untuk menyingkirkan keempat wanita tersebut yang dianggap ingin juga memiliki Pepu yang sering ia bawa ke salon dalam imajinasinya. Ia mencocokkan darah yang terdapat dengan darah pelaku, dan hasilnya positif sama dengan Vidya yang hasil darahnya Aceh minta dari psikolognya. Kalidas mendengarkan dengan seksama sambil terus memeluknya. Vidya dibawa ke kantor polisi, dan Kalidas menjenguknya dengan menjadi Pepu, pria yang selama ini memiliki waktu yang cukup untuk Vidya, dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Kalidas. Luka dan trauma akibat kejadian menyakitkan di masa lalu memang dapat menciptakan sebuah imajinasi yang membuat seseorang mampu menjadi seorang penjahat. Vidya mampu membunuh orang-orang karena halusinasinya sendiri. Suaminya pun akhirnya harus menelan pil pahit bahwa istrinya adalah pelaku dari serangkaian pembunuhan tersebut. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita dari film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung terus SLMT-TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.